Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atiatul Mauna dengan NIM 210903605 dari kelompok besar 2 dan dari kelompok kecil 2.4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggambaran gambar soal 1 pada modul 5, yaitu berupa sebuah objek 3 dimensi beserta proyeksi amerikanya yang terdiri dari pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan samping kanan dari objek 3 dimensi tersebut. Yang pertama, membuka aplikasi AutoCAD. Kemudian kita klik Start Drawing di sini untuk memulai lembar kerja baru. Lalu kita atur units dengan cara mengetik units pada keyboard. Kita ubah presisinya menjadi 2 angka di belakang koma. Satuannya menjadi milimeter. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, tekan F8 pada keyboard untuk mengaktifkan fitur ortho, di mana fitur ini dapat digunakan agar setiap garis yang akan kita gambar tetap tegak lurus. Untuk menggambar objek 3 dimensi ini, kita bisa memulainya dengan menggambar objek atau pandangan 2 dimensinya, yaitu berupa pandangan atas dan pandangan depan. Yang pertama kita gambar pandangan atas menggunakan tools line di sini. Kita akan membuat persegi panjang dengan panjang 160 mm dan dengan lebarnya 88 mm. Seperti ini. Lalu kita gunakan tools line lagi. Dari ujung kanan atas persegi panjang ini ke arah bawah sejauh 50 mm, ke kiri sejauh 12 mm, ke atas sejauh 34 mm, dan ke kiri lagi sejauh 148 mm. Kemudian kita akan membuat garis bantu untuk menentukan titik pusat lingkaran berikutnya menggunakan tools line. Kita klik toolsnya, lalu arahkan dari ujung kiri atas persegi panjang ke arah kanan 38 mm, ke arah kanan lagi 63 mm, ke arah bawah sejauh 50 mm. Seperti ini. Lalu untuk endpoint garis bantu yang 38 mm ini, tarik garis lagi ke bawah 50 mm. Masing-masing endpoint garis bantu 50 mm ini akan menjadi titik pusat lingkaran, yaitu berupa dua buah lingkaran dengan diameter yang berbeda namun dengan titik pusat yang sama, yaitu menggunakan tool Circle Center Diameter. Buat dua lingkaran dengan masing-masing diameter 24 mm dan 38 mm. Seperti ini. Lalu kita hapus garis bantu yang sudah kita buat. Kita pilih garisnya, lalu kita klik tools erase di sini. Kemudian kita akan menggunakan tools fillet, di mana tools ini dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung yang memiliki radius atau jari-jari tertentu. Yang pertama, kita ketik saja fillet, enter, lalu kita ketik R, enter, lalu masukin jari-jarinya yaitu 25 mm, enter. Select objeknya yang pertama dan yang kedua seperti ini. Untuk yang sebelah kanan juga sama, F enter, R enter, 25 enter. Seperti ini. Kemudian kita buat pandangan tampak depannya menggunakan tool sign lagi. Kita klik dari sini ke arah kanan sejauh 160 mm, ke arah atas sejauh 76 mm, ke kiri sejauh 6 mm. Endpoint garis bantu 6 mm ini akan menjadi titik pusat lingkaran, yaitu berupa dua buah lingkaran dengan diameter yang berbeda, namun tetap dengan titik pusat yang sama. Kita klik toolsnya, yang pertama ada 63 mm, dan yang kedua 38 mm. Seperti ini. Lalu kita buat garis lagi dari titik pusat lingkaran ini ke arah kiri sejauh 6 mm, ke kanan sejauh 76 mm.
Lalu dari titik awal garis yang 160 mm ini, tarik ke atas sejauh 29 mm. Nonaktifkan fitur ortho dengan menekan F8 dan tarik ke arah titik tangan lingkaran terbesar seperti ini. Lalu kita trim garis yang ada di dalam lingkaran ini seperti ini. Kemudian kita fillet F enter, R enter dengan jari-jari 12 mm untuk bagian sini, objek pertama ini dan yang kedua ini. Ini sudah menunjukkan pandangan atas dan pandangan depan dari objek 3 dimensinya. Kemudian kita akan beralih dari drafting and annotation menjadi 3D basic untuk menggunakan tools press pull di sini, di mana tools ini dapat digunakan untuk menambahkan ketebalan pada permukaan objek 2 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya agar menjadi objek 3 dimensi. Yang pertama kita buat terlebih dahulu posisinya seperti ini. Lalu kita klik tools press pull, arahkan ke bagian lingkaran, ketebalannya 20,5. Untuk yang ini juga sama, 20,5. Untuk base-nya kita kasih ketebalan 22 mm. Jadi untuk yang lingkaran dalam ini 20,5 mm dan untuk yang bagian luar ini 22 mm. Untuk bagian pandangan depan sisi ini 16 mm. Untuk ini 50 mm. Untuk lingkarannya 56,5 mm. Lalu kita akan mengatur di bagian ini yaitu visual style control dari 2D wireframe menjadi shades of gray. Kemudian kita gunakan tools 3D rotate untuk memutar pandangan depan. Kita ketik saja 3D rotate. Kita klik, select object, enter. Kita klik yang garis merah ini, nyalakan fitur ortho. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan ketebalan lingkaran menggunakan tools press pull. Kita klik toolsnya, lalu kita arahkan ke bagian lingkaran ini. Kita tambahkan 6,5 seperti ini. Lalu kita klik garis lingkaran yang di dalam ini dan kita hapus. Kemudian kita gabungkan kedua objek ini menggunakan tools move. Select objeknya, klik kanan move, pick point-nya di sini, dan kita pindahkan, gabungkan ke pandangan atas seperti ini. Lalu kita ketik union untuk menggabungkan kedua objek ini seperti ini. Kemudian kita akan membuat proyeksinya yaitu berupa pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan samping kanan menggunakan view base. Kita ketik saja di sini view base. Lalu kita klik model page, select object, tekan enter, layout 1 tekan enter, dan kita posisikan di sini, tekan enter. Tarik ke arah atas untuk mendapatkan pandangan atas, serong kanan atas untuk mendapatkan objek 3 dimensinya, dan ke arah kanan untuk mendapatkan proyeksi atau pandangan kanannya. Kemudian tekan enter, lalu double klik pada objek 3 dimensi ini. Hidden lines-nya kita ganti menjadi shade with visible lines, lalu kita klik OK. Ini sudah menunjukkan proyeksinya. Kita bisa mengatur letak proyeksinya sesuai keinginan. Yang penting pandangan atas di sini, pandangan depan di sini, dan pandangan kanan di sini. Kemudian kita beri dimensi, kita beralih ke drafting and annotation terlebih dahulu. Kita beri dimension di sini, yaitu jenis linear, lalu kita klik titik awal dan titik akhir yang akan diberi dimensi. Dan beri dimensi sesuai pada soal.
seperti ini. Untuk bagian diameternya juga bisa menggunakan yang diameter. Untuk yang filletnya kita gunakan yang radius. Kemudian untuk pandangan depan sama, kita klik titik awal dan titik akhir yang akan diberi dimensi. Untuk diameternya seperti ini, dan yang luar seperti ini. Untuk yang radiusnya kita beri juga seperti ini. Kemudian untuk yang sisi kanan juga sama. Seperti ini. Ini sudah menunjukkan hasil akhir beserta dimensinya. Untuk menghilangkan keterangan yang berwarna kuning ini, kita bisa klik tanda plus di sini. Ini sudah menunjukkan hasil 3D beserta proyeksinya dengan dimensinya. Kemudian kita bisa beri etiket. Kita buka file etiket, lalu kita copy saja. Dan kita paste pada lembar kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Kita paskan ke gambarnya. Jika dia kebesaran bisa dikecilkan, atau jika dia kekecilan bisa dibesarkan dengan menggunakan scale. Kemudian kita atur beberapa keterangan seperti tanggal, dan keterangan gambarnya di sini kita ganti menjadi proyeksi Amerika. Nah, setelah kita beri etiket, kita akan melakukan plotting, yaitu kita klik tools plot di sini. Kemudian kita klik printer plotternya menjadi DWG to PDF. Paper size-nya menjadi ISO full bladed A4. Kemudian yang akan diplot window dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah seperti ini. Kita pilih center to plot dan plot style tabelnya kita pilih menjadi acak. Kita klik OK serta kita simpan dengan nama yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita klik save. Dan ini merupakan hasil plotting, yaitu berupa gambar 3 dimensi beserta proyeksinya, beserta dimensinya dan etiketnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Firmudia Yahya. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 di modul 5. Saya berasal dari kelompok 2.4. Jadi yang pertama, setelah masuk lembar kerja baru, kita masuk ke tampilan units. Di sini saya memakai milimeter dan precisionnya 0,0. Setelah itu, langkah pertama kita membuat pandangan 2 dimensinya dulu. Jadi di sini saya akan membuat pandangan depan dari objek 3D-nya tersebut. Ini kita pakai line 27. Oke. Setelah itu naik 8 kanan sejauh 55.
bawah sejauh 8, 46. Maaf, kekecilan ternyata. 8 kanan 46. Oke, di tampilan awalnya buat lagi naik ke atas sejauh 20, lalu dari sisi kanannya 28 tambah 20 itu 48, 8 ditambah 16 sempurna. Oke, naik 40, 20, bawahnya 76, kanan 50, 176, kanan 20, bawahnya 40, kirinya 6, bawahnya 36. Oke, titiknya kita matikan ortonya, terus kita tarik dari bawah atas 28 sini 28 terus ke kanan. Ini kita hapus dulu. Oke, selanjutnya tarik di sini. Tarik lagi garis di sini sejauh 20. Oke. Ya, jadi ini tampak depan dari objek tersebut. Selanjutnya saya akan buat tampak samping dari objeknya. Pertama, buat circle dengan diameter 20, lagi circle dengan diameter 40.
Oke. Selanjutnya dari titik ke bawah 56 kita bukan garis bantu 56 kanan 64 berarti kanan 32 ke bawahnya 20 kirinya 64 atasnya 20 lalu kembali ke titik lagi 32 itu buat 28 dari bawah ke atas. Oke, pertama kita menggunakan langkan, nah itu lebih dahulu. Oke, matikan waktunya. Poin. Buat ke endpoint. Oke. Setelah itu kita buat panjangnya 8 tim 4 ke kanan 4 ke kiri. 4 atasnya 28 kiri 8 28 ini Oke, ini tampak panel sudah jadi. Ya oke, setelah ketiga pandangan sudah dibuat, langkah selanjutnya kita copy objek saja. Ini sebentar. Copy sini. Ini juga kita copy. Oke. Selanjutnya kita akan mengatrim bagian yang tidak terpakai. Ini terbutuh sini juga. Terus di sini. Oke. Gambar dulu. Terus ya diterima aja. Oke. Kita tutup. Oke. Oke. Jadi seperti ini. Ini trim. Ini trim juga. Oke. Maaf, saya salah trim. Ini yang di trim. Karena sudah ada di pandangan depan, jadi ini saja yang kita trim. Selanjutnya kita buat pandangan. Jadi selanjutnya
kita ini kan nggak terlalu kelihatan nih, kita buat agar kelihatan, kita press pull. Oke, kita press pull terlebih dahulu ya. Untuk bangun yang pertama itu sebelum di press pull ini kita join dulu. Selanjutnya kita pakai press pull. Kita press pull ke atas 14 mili, terus ini benangnya tambah sedikit, terus yang objeknya press pull sepanjang 20, terus yang ini kita press pull. Kita filmnya kita ganti shades ya. Oke, tadi maaf saya agak kebelet. Jadi selanjutnya setelah press pull bagian itu, kita press pull juga yang bagian sini ini sejauh 20. Oke, setelah itu seperti kita lihat di modul, soal di modul yang ini kita press pull juga sehingga biar ini 94 mili, ini sekitar 8 mili, 8 mili. Oke, nih jadi yang ada di sini bakal saya susun ke dalam sana. Ya, selanjutnya saya akan menegakkan bangun-bangun yang telah di press pull sebelumnya dengan menggunakan 3D rotate. Ini didirikan pertama, ini juga didirikan. Oke. Oke, ya setelah semua bangunnya ditegakkan, selanjutnya kita akan memindahkan objeknya. Pertama kita press pull dulu, ini kita move terlebih dahulu. Oke, lagi kita ubah dulu posisinya. Posisinya
Selanjutnya kita move paskan ke titiknya. Oke, begitu pula selanjutnya. Ya oke, sekarang langkah langkah selanjutnya itu press pull lingkarannya. Ya kan, bolongin lingkarannya. Kita bolongin lingkarannya. Oke, 3D ini sudah jadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat pandangan dengan cara plotting di layout selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah 3D-nya terbuat, kita akan base for model space untuk ke layout 1. Pertama kita blok semua. Terus aku sudah ada anjing. Ini ngapus layout 1 gimana? Oh gini aja. Kaget. Kaget. Oke, setelah 3D-nya sudah jadi, kita akan base ke from model space di layout 1. Isinya di sini. Langsung di painter saja. Oke. Setelah itu mungkin dari saya akan memasang etiketnya sebelum ini kita copy aja, paste di sini, kita paskan aja setengah mungkin. Oke, selanjutnya pemberian dimension di layout satunya, kita ke annotate, kita linear, kita lihat aja yang mana yang mau kita dimension. Karena terlalu gede, mungkin bisa kita atur panahnya di dim style. Teks kita kecilin. Ini bisa kita kecilin. Oke. Kita rubah primary unitsnya jadi 0 aja. Oke. Dimension lagi dari sini ke sini jauh 55 sampai 5 lagi, sini 46, 5 lagi 20. Sini 12. Selanjutnya untuk pandangan depannya, pandangan samping saya 4, 8, jadi 20. Untuk diameter lingkaran mulai 20. Mungkin terlalu kecil, jadi dim style akan saya rubah ukurannya
akan agak sedikit berbesar sedikit. Nomor Oke. Oke, ini setelah terus kita kalau ada kuning-kuning ini kita hilangin saja. Oke. Ini setelah diberi dimension dan diberi etiket. Selanjutnya kita akan masuk ke plotting. Plot, continue to plot single, DWG to PDF, terus ISO full grid 97, window, kita blok yang mana yang mau kita plot. Oke, itu terus center terus aja. Oke, landscape terus kita preview. Oke, seperti ini hasil jadi PDF-nya, hasil jadi previewnya. Terus setelah itu kita save, kalian ganti namanya model 3D soal 2. Oke, ini hasil PDF-nya seperti ini setelah di plotting. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya cara pengerjaan soal 2 modul 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.